Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 8 pragmatik dari kelas MB4511 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu yang bertema distribusi beras. Next. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama saya Farhandia Ramadan. Saya Ivan Muhammad Fadilah. Saya Dinda Yasmin. Ya, Saya langsung Nashwa aja Zed. ke slide selanjutnya. Pertama kita masuk ke latar belakang. Nah, di sini tuh rantai pasok beras merupakan sistem yang menghubungkan berbagai tahap, mulai dari produksi padi di tahap pertanian, pengolahan, distribusi hingga sampai eh, ke tangan konsumen akhir. Nah, produksi beras telah mengalami banyak perkembangan yang cukup signifikan seiring berjalannya pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Nah, faktor-faktor seperti ini, teknologi pertanian, kebijakan pemerintah, eh, perubahan iklim dan perubahan gaya hidup sangat mempengaruhi produksi dan konsumsi beras. Nah, kemudian kita masuk ke profil usaha. Nah, jadi pemilik usaha ini bernama Bapak Ihsan yang berlokasi di Jalan Caringin nomor 157 Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Nah, eh, lama usaha yang mereka dia jalankan selama 4 tahun dan jenis beras yang dia jual jenis Impari 32, IR64, Sentra Ramos. Kemudian lahan pertanian Bapak Ihsan ini tidak memiliki lahan pertanian sendiri gitu. Selanjutnya, pihak dalam rantai pasok, pertama upstream. Jadi pemasok bahan baku berasal dari pertanian daerah tanah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selanjutnya pemasok dari daerah Majalengka, Sragen, dan Banjar. Lanjut pada midstream. Jadi Pak Ihsan ini tidak mengolah beras sendiri, melainkan bersama rekannya yang memiliki lahan pertanian sendiri. Selanjutnya downstream. Jadi penjualan beras ini dilakukan di sekitar Babakan Ciparai dan konsumen ini warga sekitar Caringin, warung nasi, warung nasi Padang. Selanjutnya ketersediaan pasokan beras. Jadi ketersediaan beras yang dimiliki toko Pak Ihsan rata-rata setiap bulannya masuk beras sebanyak 10 ton beras. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh. Yang pertama, faktor penghambatnya itu saat ini dialami oleh Bapak Ihsan adalah karena cuaca. Dapat dilihat dari kondisi cuaca, saat ini sedang terjadi kemarau yang panjang. Kemarau ini mengakibatkan susahnya panen, bahkan tidak ada panen. Jadi beras yang dihasilkan berkurang atau terjadi kelangkangan beras. Karena beras susah untuk didapatkan, maka harganya pun menjadi naik. Kemudian faktor pendorongnya itu Pak Insan tidak ingin melihat pelanggan kecewa karena tidak adanya persediaan beras. Selanjutnya di sini ada tantangan, resiko, dan keluhan. Yang pertama tantangan dalam menjaga kualitas beras. Yang kedua resiko gagal panen karena cuaca kemarau panjang dapat mengakibatkan gagal panen. Yang ketiga tantangan ketika sedang memproduksi beras. Next. Selanjutnya di sini ada biaya rantai pasok. Pertama, biaya 1 ton gabah sama dengan 1000 kg dikali 7.500 sama dengan 7.500.000. Dari 1 ton bahan padi dapat menghasilkan sebanyak 600 kg beras. Harga beras yang diberikan kepada konsumen yaitu 14.500 per kilogram. Maka penghasilan yang diperoleh sebesar 8.700.000. Di sini supply chain surplusnya yaitu customer value dikurang supply chain cost sama dengan 8.700.000 dikurang 7.500.000
yaitu hasilnya 1.200.000. Kemudian supply chain profitability-nya itu surplus dibagi total pendapatan lalu dikali 100%. Sama dengan 1.200.000 dibagi 8.700.000 lalu dikali 100% sama dengan 13%. Lalu selanjutnya ada strategi untuk mengurangi kelangkaan pasokan beras. Strategi yang dilakukan oleh Pak Insan yaitu dengan terus menambahkan stok beras meskipun harga sedang naik, agar nantinya harga yang diberikan oleh Pak Insan kepada konsumen tidak terlalu melonjak naiknya. Selain itu juga, menurut Pak Insan, dengan terus menambah persediaan beras akan mengurangi kelangkaan pasokan beras dan juga akan menjaga stabilitas harga di pasar. Lalu di sini ada cerita dan isu lingkungan. Di sini tuh Pak Insan tidak bisa menjual beras karena ketika mengambil beras dari Demak, beras yang diterima oleh Pak Insan bukan beras yang sesuai dengan kesepakatan awal, melainkan Pak Insan mendapatkan beras yang hitam dan tidak layak dijual, sehingga Pak Insan mengalami kerugian. Lalu ada juga permasalahan dengan pemasok padi. Jadi pada saat ini karena cuaca sedang kemarau, terjadi perebutan harga. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah untuk membeli bahan padi. Hal tersebut menyebabkan naiknya harga beras. Selain itu juga banyak orang yang langsung menawar ke perorangan, sehingga harganya semakin tinggi. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini, toko beras Pak Haji Syahrini yang dimiliki oleh Pak Insan tidak hanya menjual beras, melainkan menjual produk lain seperti gas. Toko beras yang dimiliki Pak Insan menjual berbagai jenis beras, yaitu jenis Inpari 32, IR64, atau Setra Ramos. Pemasok toko beras yang dimiliki oleh Pak Insan yaitu dari daerah Majalengka, Sragen, dan Banjar. Meskipun Pak Insan tidak memiliki lahan pertanian sendiri dan tidak mengolah beras sendiri, melainkan bekerja sama dengan rekannya yang memiliki lahan pertanian sendiri. Meskipun persediaan beras cukup untuk 1 bulan, Pak Insan memiliki faktor penghambat utama yang dimiliki, yaitu cuaca dan kelangkaan beras yang mengakibatkan kenaikan harga. Pak Insan juga menghemat biaya rantai pasok dengan mengambil stok persediaan dalam jumlah yang besar. Lalu strategi yang digunakan oleh Pak Insan untuk mengatasi kelangkaan beras yaitu terus menambah stok beras meskipun harganya naik. Namun Pak Insan berusaha untuk menjaga kualitas dan stabilisasi harga dengan strategi pengadaan dan penambahan stok. Baik, terima kasih. Dari kelompok 8, maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.